Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Apoteker UHAMKA Angkatan 38 ingin melakukan simulasi terkait penyakit tuberkulosis dengan kondisi pasien sedang mengkonsumsi BKB. Dengan saya sendiri, Kak Diani sebagai apoteker. Saya Nabila Akmal sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Apoteker UHAMKA. Perkenalkan saya Eka Diani, apoteker yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu, saya mau menebus resep dari dokter. Boleh saya lihat dulu resepnya? Resepnya atas nama Ibu Alana, usianya 35 tahun ya. Saya cek dulu ya Bu obatnya, mau ditunggu sebentar ya Bu. Baik Bu. Atas nama Ibu Alana? Iya Ibu. Ibu Alana, ini obatnya ada semua ya, totalnya 100.000. Apakah Ibu ingin menebus semuanya? Iya, saya mau nebus semuanya Ibu. Baik, kalau begitu nanti sembari saya siapkan obatnya, Ibu silakan melakukan pembayaran di kasir ya Bu. Kemudian kalau boleh saya meminta waktu Ibu sekitar 10-15 menit untuk melakukan konseling ya Bu. Dikarenakan obat yang akan Ibu konsumsi ini merupakan pengobatan jangka panjang. Jadi saya berharap Ibu bisa melakukan waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bisa? Boleh Ibu. Baik, kalau begitu nanti Ibu silakan melakukan pembayaran di kasir ya Bu. Kemudian nanti setelah melakukan pembayaran, Ibu langsung ke ruangan konseling aja ya Bu, yang ada di sebelah kanan kasir ya Bu. Terima kasih Bu. Sama. Iya Bu, silakan masuk, silakan duduk Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Apakah Ibu juga sudah nyaman? Sudah. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri ya Bu, walaupun tadi sudah. Perkenalkan, nama saya Eka Diani, saya apoteker yang bertugas pada pagi hari ini. Tadi resepnya atas nama Ibu Alana ya, usianya 35 tahun ya Bu. Dengan Ibu Alana sendiri apa dari pihak keluarga? Betul, dengan saya sendiri Bu. Kemudian tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya Bu, kalau saya butuh waktu Ibu sekitar 10-15 menit untuk melakukan konseling. Adapun tujuan dari konseling sendiri itu untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada Ibu Alana ya terkait pengobatan yang akan dilakukan, yang nantinya akan memaksimalkan pengobatan Ibu ya Bu. Baik Ibu. Saya tanya-tanya Ibu nggak apa ya Bu? Iya, nggak apa-apa Bu. Pertama nama dan alamat lengkap Ibu di mana kalau boleh? Nama saya Alana Puspitasari. Ya. Saya tinggal di perumahan Semarang Bekasi, Jalan Ahmad Yani nomor 12. Ya, kemudian nomor HP-nya Ibu boleh? Boleh 08 Ya. 93 94 90 415. Ya baik. Kalau boleh saya tanya, apakah sebelumnya Ibu pernah mengkonsumsi obat yang akan Ibu gunakan sekarang? Belum Ibu. Belum pernah ya Bu? Kemudian apakah Ibu sebelumnya punya riwayat terhadap alergi obat atau makanan atau minuman? Tidak, saya tidak ada alergi. Tidak ada ya. Kemudian maaf pertanyaannya agak sensitif ya Bu. Apakah Ibu lagi hamil, menyusui atau sedang mengkonsumsi BKB? Tidak Ibu, saya tidak sedang hamil atau menyusui, tapi saya sedang mengkonsumsi BKB. Baik, sedang mengkonsumsi BKB saja ya Bu? Iya. Kemudian apakah Ibu suka merokok atau suka minum minuman yang beralkohol? Alhamdulillah tidak Ibu. Tidak ya Bu. Kemudian kalau boleh saya tahu apa sih Bu yang dikatakan dokter terkait pengobatan yang akan Ibu dapat? Dokter bilang saya mengidap penyakit tuberkulosis sehingga saya perlu melakukan pengobatan selama 6 bulan rutin untuk membunuh kuman yang ada di tubuh saya. Baik, kalau pengobatannya apakah sudah dijelaskan cara penggunaannya? Belum Ibu. Belum ya Bu. Kemudian apa sih Bu yang diharapkan oleh dokter setelah Ibu mengkonsumsi obat ini? Harapannya saya sembuh total Ibu. Baik Ibu Alana, jangan khawatir ya, Ibu Alana bisa sembuh dengan total asalkan Ibu rajin minum obatnya dan rutin dan patuh terhadap jadwal minum obatnya ya Bu. Baik Bu. Kemudian kalau saya ingin bertanya Ibu ya, kalau kondisi rumah Ibu apakah terkena sinar matahari secara langsung atau bagaimana? Kalau masuk ke dalam rumah sih iya Ibu, tapi saya jarang berjemur. Seharusnya Ibu sering berjemur ya Bu, karena untuk membantu proses penyembuhannya juga ya Bu. Kemudian katakan kalau di rumah Ibu dari pihak keluarga atau dari pihak teman atau dari pihak kerabat dekat, apakah sebelumnya ada yang pernah terkena TBC? Belum. Kalau dari keluarga saya sih enggak Ibu, tapi kalau dari teman-teman saya tidak tahu.
tahu ya Bu. Baik, saya akan menjelaskan ya Bu terkait pengobatan yang akan Ibu dapat ya. Jadi pengobatan Ibu ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama itu ada tahap awal, terus kemudian ada tahap lanjutan. Tahap awal ini Ibu minum obat itu selama 2 bulan, fungsinya untuk menurunkan jumlah bakteri yang ada di paru Ibu. Kemudian nanti ada tahap lanjutan. Kalau tahap lanjutan ini Ibu minum obatnya selama 4 bulan ya Bu. Fungsinya untuk membunuh sisa-sisa bakteri yang ada di dalam tubuh Ibu. Jadi Ibu total minum obatnya itu selama 6 bulan ya. Kemudian kalau obat yang Ibu dapat ini sekarang ini ada obat isoniazid, dosisnya 75 mg ya Bu. Kemudian ada pirazinamid, dosisnya 400 mg ya Bu. Kemudian ada rifampicin, dosisnya 150 mg ya Bu. Kemudian ada ethambutol, dosisnya itu 275 mg ya Bu. Jadi kalau aturan penggunaannya, jadi ini kan ada 4 obat ya Bu ya. Ada 4 jenis obat, jadi setiap obatnya Ibu minumnya 1 tablet aja dalam sehari. Jadi nanti total obatnya itu Ibu ada 4 obat minum setiap harinya. Dan kalau terkait cara penggunaannya, sebaiknya digunakan sebelum makan, karena obat ini dapat dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Jadi bisa 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Kemudian kalau terkait cara waktu penggunaannya kapan sih ya gitu ya Bu. Waktunya itu bisa disesuaikan dengan waktu senggang Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu sehari-harinya lebih banyak waktu senggangnya di pagi hari, berarti Ibu lebih baik mengkonsumsinya itu di pagi hari saja. Dan seterusnya juga sampai tuntas harus di pagi hari. Kemudian kalau misalnya Ibu sekiranya waktu senggangnya di malam hari, berarti Ibu minumnya di malam hari saja. Nanti sampai seterusnya juga di malam hari. Jangan sampai terputus ya Bu, diusahakan pada waktu yang sama ya Bu. Baik Ibu, cara penggunaannya 1 kali 1 ya. Ini kan obatnya banyak banget ya Ibu ya. Kira-kira ada efek sampingnya enggak ya? Kalau efek sampingnya Bu, setiap obat pasti ada efek sampingnya, seperti kayak rifampicin nanti dapat menyebabkan urin yang Ibu keluarkan itu menjadi warna merah bata atau warna oranye. Tetapi jangan khawatir ya Bu, itu efek samping yang biasa timbul dan tidak membahayakan. Nanti kalau misalnya Ibu merasa kayak mual, muntah, atau nyeri, atau sakit kepala, itu nanti Ibu bisa Ibu tanggulangi dengan meminum paracetamol ya Bu. Kemudian kalau seandainya Ibu nanti merasanya kesemutan atau pegas, nanti Ibu bisa tanggulanginya dengan meminum vitamin B6 atau pyridoxine ya Bu. Ibu, baik, tadi Ibu bilang kalau di awal Ibu sedang mengkonsumsi PKB ya Bu. Betul Ibu, saya sudah mengkonsumsi PKB. Jadi begini Bu, jadi obat-obat antituberkulosis yang akan Ibu konsumsi ini, khususnya rifampicin, itu dapat menyebabkan PKB yang Ibu konsumsi ini menjadi tidak efektif lagi. Sehingga saya sarankan Ibu pulang dari sini langsung konsultasi ke dokter kandungan untuk menanyakan apakah PKB yang Ibu konsumsi ini dapat diganti dengan metode lain seperti IUD atau dengan menggunakan kondom setiap kali Ibu berhubungan. Oh gitu ya Bu. Nanti saya dari sini langsung konsultasi ke dokter kandungan deh. Ya benar Bu. Sekedar informasi ya Bu, jangan lupa menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Jangan lupa menjemur kasur pada pagi hari. Jangan lupa membuka jendela-jendela dan pintu agar dapat pertukaran udara dan dapat terkena sinar matahari secara langsung ya Bu di rumah Ibu. Jadi jangan lupa makan dan makanan bergizi. Jangan lupa olahraga yang rutin dan teratur. Jangan lupa Ibu kalau bantu juga harus tutup ya menggunakan tangan atau dengan menggunakan sapu tangan. Terus kemudian jangan lupa kalau setiap keluar Ibu selalu memakai masker ya Bu, karena salah satu media penyebaran tuberkulosis ini bisa melalui media udara ya Bu. Baik Bu, Ibu di rumah apa punya kotak obat? Ada Ibu. Baik, kalau gitu nanti obatnya disimpan di kotak obat aja ya Bu. Disimpan pada suhu sekitar 20 sampai 25 derajat Celcius ya Bu. Kemudian nanti jauhkan dari sinar matahari langsung dan jauhkan dari anak-anak ya Bu. Baik Bu. Baik, kemudian ini saya punya kartu jadwal minum obat ya Bu. Ini bisa Ibu daftarkan nanti di tempat-tempat yang sering kunjungi seperti di kulkas atau di lemari pakaian ya Bu. Atau Ibu juga bisa menggunakan alarm untuk mengingatkan jadwal minum obat Ibu, atau bisa minta tolong keluarga atau kerabat dekat untuk mengingatkan jadwal minum obat Ibu ya Bu. Baik Bu, kan saya pelupa ya Bu ya. Kalau misalkan saya lupa minum obat gimana ya? Baik, jadi kalau seandainya Ibu lupa minum obat ya, kalau Ibu ingat, Ibu langsung minum obatnya ya. Tapi saya sarankan Ibu tidak boleh lebih dari 1 hari.
Ya Bu, jadi kalau misalnya Ibu lupanya lebih dari 1 hari, saya sarankan Ibu langsung konsultasi saja ya Bu ke dokter untuk menanyakan terkait dengan lanjutannya bagaimana. Jadi saya sarankan Ibu jangan sampai lupa ya Bu. Kemudian nanti kalau udah setelah 2 bulan, Ibu saya sarankan konsultasi lagi ya Bu ke dokter sebelum obatnya habis untuk mengecek kondisi Ibu sekarang bagaimana dan tindak lanjutnya bagaimana. Baik Bu, Baik, untuk memastikan penjelasan yang sudah saya jelaskan ini Ibu pahami dan Ibu mengerti, bolehkah saya minta Ibu untuk mengulangi apa yang sudah saya jelaskan? boleh Ibu. Pada pengobatan kali ini terdapat 4 macam pada fase awal. Diminum 1 kali 1 tablet keadaan perut kosong. Diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Kemudian penggunaannya misal saya minum pada pagi hari, maka seterusnya akan diminum pagi hari secara rutin sampai tuntas. Terus apabila terdapat efek samping yang tidak diinginkan seperti rifampicin, urin saya berwarna merah bata atau oranye, itu nggak apa-apa karena sering terjadi, tidak membahayakan. Betul. Terus apabila saya merasa nyeri, mual, pusing, maka dapat ditanggulangi dengan paracetamol. Dan apabila terjadi kebas atau kesemutan, maka bisa ditanggulangi dengan vitamin B6. Ya. Terus masalah pil KB yang saya konsumsi, nanti saya konsultasi ke dokter kandungan terkait penggantian obat atau bagaimananya. Ya, Ibu kira-kira penyakit saya ini menular atau tidak ya? Baik, dengan status penularan ya Bu, benar sekali bahwa penyakit Ibu ini menular. Tapi jangan khawatir ya Bu, nanti setelah 2 minggu Ibu mengkonsumsi obatnya secara rutin, jadi status penularannya akan menurun ya Bu. Tapi jangan beranggapan Ibu bahwa kalau seandainya udah 2 minggu nih, Ibu nggak minum obat, jangan ya Bu. Ibu harus tetap minum obat dengan rutin selama 6 bulan ya Bu. Boleh Ibu. Kemudian oh ya Ibu, ini saya punya 1 nama ya Bu. Ini Ibu bisa simpan, ini di sini juga ada nomor HP saya ya Bu. Silakan. Nanti kalau sana Ibu ingin ada yang ditanyakan atau ada yang lupa, boleh menghubungi saya Bu, jangan segan-segan ya Bu. Baik Ibu, nanti kalau saya bingung atau lupa, saya bisa telepon ke Ibu. Iya baik. Kemudian saya ingin meminta tanda tangan itu ya Bu untuk mengisi formulir konseling pada pagi hari ini supaya sebagai bukti untuk saya sudah melakukan konseling pada Ibu ya. Baik Bu. Baik. Kemudian ini ada poster ya Bu, bisa Ibu simpan. Ini nanti kalau misalnya Ibu lupa dengan cara penggunaannya atau segala macam, di sini lengkap ya Bu tentang penyakit tuberkulosisnya ya Bu. Kemudian sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu atas waktunya, karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk melakukan konseling pada pagi hari ini ya Bu. Kemudian saya sangat berharap sekali Ibu bisa sembuh dengan total ya Bu. Amin Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Iya Bu, sama-sama, semoga sehat selalu ya Bu. Iya, terima kasih ya Ibu. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan mengedukasi. Dadah.